Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Imam Subhan. Ya, di konten kali ini saya akan membahas seputar dunia pendidikan sebagai refleksi peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Saya mengangkat sebuah judul Fenomena Bima TikTokers dan Potret Hasil Pendidikan Kita. Sebelum ingar-bingar dan semarak perayaan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, beberapa waktu lalu kita dihebohkan oleh suara lantang dan kritis sosok mahasiswa asal Lampung, Indonesia yang belajar di luar negeri, yaitu Bima Yudho Saputro. Selain berprofesi sebagai mahasiswa S1 di Australia ini, Bima sangat aktif di media sosial sebagai konten kreator, terutama di platform TikTok. Keberanian Bima dalam mengkritik pemerintah daerah Lampung soal infrastruktur, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan mengundang reaksi berbagai elemen di Indonesia. Tak hanya masyarakat biasa, tetapi hingga para tokoh dan pejabat di negeri ini. Bahkan mayoritas warganet atau netizen mendukung aksi Bima tersebut. Beragam komentar dan konten-konten mendukung Bima berseliweran di media sosial. Namun di balik itu, tidak sedikit pihak-pihak yang merasa risih dan keberatan dengan penggunaan kata-kata atau gaya bahasa Bima. Meskipun secara substansi kritik Bima itu benar, tetapi penggunaan bahasa atau diksinya cenderung tidak sopan dan meremehkan orang lain, seperti kata-kata kenal lo, dajal, kroco-kroco, dan seterusnya. Tak hanya sampai di sini, di konten sebelumnya, Bima menyebut Megawati Soekarno Putri yang notabene mantan Presiden RI dengan kata janda. Bahkan tak tanggung-tanggung, Presiden pertama Indonesia Soekarno juga mendapat kata-kata tak pantas. Ditambah pula ekspresi wajah dan gestur Bima yang terkesan menghina dan meremehkan lawan bicaranya semakin membuat netizen yang sebelumnya mendukung kini justru murka dan menyerang balik dirinya. Ya, Bima dianggap telah kebablasan dan dicap sebagai anak muda yang tak punya adab, etika, akhlak, sopan santun, karakter, dan budaya bangsa yang luhur. Sebagai generasi milenial, boleh-boleh saja berpikir kritis, kreatif, dan berani melontarkan kritik pedas ke pemerintah atau ke siapapun. Namun tidak melakukannya dengan unsur penghinaan dan merendahkan harkat martabat manusia. Akibatnya kini Bima dirujak netizen, bahkan menyerang pribadinya. Bima dikatakan sebagai anak kurang ajar, tak berpendidikan, dan laki-laki bertulang lunak alias kefemininan. Tak hanya itu, orang tuanya pun turut dibawa-bawa karena dianggap tak bisa mendidik anak dengan baik. Dan dampak fatalnya, akun TikTok Bima Yudho Saputro di-ban permanen oleh platform TikTok karena dianggap melanggar komunitas. Inikah buah dari konsep merdeka belajar? Nah, saya tertarik untuk membawa fenomena sosok Bima ke dunia pendidikan kita saat ini. Sebagaimana diketahui, kebijakan dunia pendidikan kita di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Indonesia terus menggaungkan konsep dan gerakan merdeka belajar yang sesungguhnya diadopsi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bahkan dalam pidatonya di momentum Hardiknas tahun 2023 yang juga beredar di jagat maya, Nadiem mengklaim bahwa selama 3 tahun telah melakukan perubahan besar di dunia pendidikan dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Menurut Nadiem, sebanyak 24 episode Merdeka Belajar sudah diluncurkan dan semakin mendekatkan pada cita-cita luhur Ki Hajar Dewantoro, yaitu
konsep idealisme pendidikan yang mampu menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Murid-murid sekarang diklaim bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih otentik dan holistik oleh gurunya sendiri. Intinya, konsep merdeka belajar dengan kurikulum dan sistem pendidikan yang sedang dibangun terus berkomitmen untuk memperjuangkan agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar dan bercita-cita. Buah atau perwujudan dari Merdeka Belajar adalah profil generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter dan mampu membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kemendikbudristek adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, sekarang coba kita kaitkan dengan sosok Bima yang mungkin mewakili sebagian profil pelajar kita saat ini sebagai generasi milenial. Pertanyaannya, sudahkah para pelajar kita mencerminkan profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan dari implementasi konsep Merdeka Belajar? Pertanyaan ini yang sesungguhnya harus bisa dijawab oleh Nadiem Makarim dan seluruh jajarannya di Kementerian Pendidikan. Sudahkah gebrakan Merdeka Belajar mampu menghasilkan profil output siswa sesuai karakteristik nilai-nilai Pancasila yang diharapkan? Saya sangat yakin jawabannya adalah belum. Hal ini dapat dibuktikan pada kualitas proses pelaksanaan program Merdeka Belajar di lapangan. Malah sesungguhnya belum menyentuh pada aspek kualitas. Secara kuantitas saja, belum semua sekolah bisa menerapkan dengan baik konsep Merdeka Belajar. Mereka masih gamang dan bingung tentang implementasi Merdeka Belajar di sekolah dan di kelas-kelas pembelajaran. Bahkan ada juga guru-guru yang resah dan gelisah. Apakah Merdeka Belajar akan terus berlanjut manakala ganti menteri atau pemerintahan di tahun 2024? Sehingga pada akhirnya menyebabkan mereka tak terlalu bersemangat untuk melaksanakannya. Lalu bagaimana kita bisa berharap guru-guru mampu mendidik generasi pelajar Pancasila, sedangkan mereka sendiri sulit untuk bisa dijadikan figur panutan oleh murid-muridnya? Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak? Sosok Bima dan anak-anak pelajar kita sudahkah berperilaku sesuai nilai-nilai luhur Pancasila? Padahal di dalam kriteria profil pelajar Pancasila, meskipun dituntut berpikir global, tetapi harus tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsa. Dan bahasa merupakan hasil budaya sebuah bangsa, termasuk apa yang dilakukan oleh Bima dan kebanyakan kreator-kreator muda lainnya. Jangankan untuk mengindahkan penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar di ranah publik, menghindari untuk tidak berkata kasar dan kotor, terkadang mereka sulit untuk melakukannya. Nah, sekarang yang perlu dikuatkan dari para pelajar kita adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang lain, seperti akhlak terhadap Tuhannya, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap alam semesta, akhlak dalam bernegara, termasuk semangat bekerja sama, bergotong royong, berkolaborasi, dan berbagi. Oleh karena itu, hal terkecil yang mesti dilakukan oleh pelajar kita adalah memperbaiki kata-kata atau pilihan diksi yang diucapkan dalam berbagai forum, termasuk di media sosial.
Sosok Bima dan mungkin profil pelajar kita saat ini adalah gambaran dari hasil proses pendidikan yang selama ini kita lakukan. Kita boleh bangga dengan kepandaian, keberanian, dan kejujuran Bima dalam mengkritik, namun kita layak memberikan catatan dengan bahasa, adab, dan etika yang ditunjukkannya. Sekian saja konten video saya, semoga bermanfaat.